Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan materi siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus pengkajian terdiri dari 1. Perbarui file induk penggajian, 2. Perbarui tarif dan pemotongan pajak, yang ketiga validasi data waktu dan kehadiran, 4. Mempersiapkan penggajian, 5. Membayar gaji, 6. Hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan, dan yang ketujuh adalah keluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Aktivitas pertama, perbarui file induk penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian melibatkan pembaruan file induk penggajian untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian seperti memperkerjakan orang baru, pemberhentian, perubahan tingkat gaji, atau perubahan dalam pengurangan diskresi. Merupakan hal yang penting untuk diperhatikan bahwa semua perubahan penggajian dimaksudkan tepat pada waktunya dan secara tepat ditampilkan dalam periode pembayaran berikutnya. Perbarui tarif dan pemotongan pajak. Ini merupakan aktivitas kedua. Aktivitas kedua dalam siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian adalah memperbarui informasi mengenai tarif dan pemotongan pajak lainnya. Perubahan tersebut terjadi ketika bagian penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan dalam tarif pajak dan pemotongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Validasi data waktu dan kehadiran. Aktivitas ketiga dalam siklus penggajian adalah memvalidasi data waktu dan kehadiran pegawai. Informasi ini datang dalam berbagai bentuk, bergantung pada status pembayaran pegawai. Bagaimana skema pembayaran pada aktivitas ketiga ini? Yaitu yang pertama, kartu waktu digunakan untuk membayar pegawai yang berdasar per jam, laporan tersendiri bagi profesional, komisi langsung atau komisi gaji plus, dan insentif dan bonus. Prosedurnya terdiri dari Departemen Penggajian bertanggung jawab validasi catatan waktu pegawai, dan bagi para pegawai pabrik, validasi melibatkan perbandingan jumlah waktu kerja dengan waktu yang digunakan pada setiap kerja. Petugas penggajian menghitung total dan memasukkannya bersama-sama dengan data waktu. Total nilai akan dihitung ulang oleh komputer setelah langkah-langkah proses berikutnya. Data transaksi penggajian dimasukkan melalui terminal online dan pengecekan dilakukan pada sistem catatan waktu kehadiran. Peluang untuk menggunakan teknologi informasi dalam validasi data waktu dan kehadiran adalah mengumpulkan data waktu dan kehadiran pegawai secara elektronis sebagai ganti dokumen kertas, penggunaan pembaca kartu untuk mengumpulkan data waktu kerja, penggunaan jam waktu elektronis. Kemudian aktivitas keempat. Aktivitas keempat dalam siklus penggajian adalah mempersiapkan penggajian. Data mengenai jam kerja diberikan dari departemen tempat pegawai bekerja. Informasi tingkat gaji didapat dari file induk penggajian. Orang yang bertanggung jawab membuat cek pembayaran tidak dapat membuat record baru ke file ini. Bagaimana dengan prosedurnya? Prosedurnya terdiri dari pemrosesan penggajian dilakukan dalam Departemen Operasi Komputer. File transaksi penggajian diurut berdasarkan nomor pegawai. File data yang telah diurutkan kemudian digunakan untuk membuat cek gaji pegawai. Semua potongan penggajian akan dijumlah dan totalnya dikurangkan dari gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. Jenis potongannya terdiri dari potongan pajak penghasilan dan potongan sukarela.
Akhirnya, daftar penggajian dan cek gaji pegawai dicetak. Peluang dalam menggunakan teknologi informasi pada aktivitas ketiga mempersiapkan penggajian terdiri dari menghasilkan dan menyalurkan laporan penggajian elektronis daripada laporan kertas, terminal online, dan internet perusahaan. Kemudian aktivitas kelima. Aktivitas kelima adalah pembayaran yang sesungguhnya atas cek gaji ke pegawai. Sebagian besar pegawai dibayar dengan menggunakan cek atau dengan menyimpan langsung gaji bersih ke rekening bank pribadi mereka. Prosedurnya terdiri dari sekali cek, gaji dibuat atau dipersiapkan. Daftar penggajian dikirim ke bagian hutang usaha untuk ditinjau dan disetujui. Voucher pengeluaran kemudian dibuat. Voucher pengeluaran dan penggajian kemudian dikirim ke kasir. Peluang pemakaian teknologi informasi pembayaran. Peluang pemakaian teknologi informasi ke pembayaran gaji terdiri dari penyimpanan langsung, outsourcing untuk fungsi penggajian dan SDM, mereka ke Biro Jasa Penggajian dan Organisasi Tenaga Kerja. Aktivitas keenam. Aktivitas keenam adalah hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. Perusahaan membayar beberapa pajak penghasilan dan kompensasi pegawai secara langsung. Hukum federal dan negara bagian juga mensyaratkan perusahaan untuk memberikan kontribusi dalam persentase tertentu ke setiap gaji kotor pegawai, hingga ke batas maksimum tahunan, untuk dana asuransi kompensasi pengangguran federal dan negara bagian. Perusahaan seringkali memberikan kontribusi atau menanggung keseluruhan pembayaran premi asuransi kesehatan, cacat, dan jiwa untuk para pegawai. Banyak perusahaan juga menawarkan pada para pegawai mereka rencana kompensasi fleksibel. Banyak perusahaan menawarkan dan memberikan kontribusi atas pilihan rencana tabungan hari tua. Aktivitas ketujuh atau aktivitas terakhir dalam proses penggajian adalah membayar kewajiban pajak penghasilan dan potongan sukarela lainnya dari setiap pegawai. Organisasi harus secara periodik membuat cek atau menggunakan transfer dana secara elektronis untuk membayar berbagai kewajiban pajak yang terjadi. Lembaga pemerintah terkait menspesifikasikan waktu untuk pembayaran ini. Dana yang secara sukarela dikurangi dari cek gaji pegawai untuk berbagai kompensasi, seperti rencana tabungan gaji, harus dibayarkan ke organisasi terkait. Tujuan, pengendalian, ancaman, dan prosedur. Fungsi utama kedua dari sistem informasi akuntansi dalam manajemen sumber daya manusia atau penggajian adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai agar dapat memastikan terpenuhinya tujuan-tujuan berikut ini. Di antaranya 1. Semua transaksi penggajian diotorisasi dengan benar. 2. Semua transaksi penggajian yang dicatat valid. Semua transaksi penggajian yang valid dan diotorisasi dicatat. Semua transaksi penggajian dicatat secara akurat. 5. Peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan pengiriman pajak dan pengisian laporan penggajian serta MSDM telah dipenuhi. 6. Aset baik kas dan data dijaga dari kehilangan atau pencurian. 7. Aktivitas siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian dilakukan secara efisien dan efektif. Bagaimana dengan ancamannya? Ancamannya terdiri dari 1. Memperkerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau berkelakuan buruk. 2. Pelanggaran hukum ketenagakerjaan. 3. Perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi. 4. Data waktu yang tidak akurat. 5. Pemrosesan penggajian yang tidak akurat. 6. Pencurian atau distribusi cek gaji tipuan.
7. Kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. Dan yang kedelapan, kinerja yang kurang baik. Apakah prosedur pengendalian yang dapat diterapkan? Terdiri dari prosedur mempekerjakan yang baik, termasuk verifikasi keahlian pelamar kerja, referensi dan riwayat pekerjaan, dokumentasi lengkap atas prosedur untuk mempekerjakan, pemindahan tugas, total batch, dan pengendalian aplikasi lainnya. Setoran langsung, distribusi cek gaji dilakukan oleh seseorang yang independen dari proses penggajian, penyelidikan cek gaji yang tidak diklaim, penggunaan rekening giro terpisah untuk penggajian, pengendalian akses, prosedur pembuatan cadangan, dan enkripsi data. Kebutuhan informasi dan prosedur. Fungsi ketiga sistem informasi akuntansi adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sistem penggajian harus didesain untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data biaya dengan jenis informasi lainnya agar memungkinkan pihak manajemen membuat jenis keputusan berikut ini. Yang pertama adalah kebutuhan pegawai di masa mendatang, yang kedua kinerja pegawai, yang ketiga moral pegawai, dan yang keempat efisiensi dan efektivitas pemrosesan penggajian. Beberapa informasi biasanya diberikan oleh sistem penggajian. Informasi lainnya, seperti data tentang keahlian pegawai, biasanya diberikan oleh sistem manajemen sumber daya manusia. Informasi lainnya, seperti data mengenai moral pegawai, biasanya tidak dikumpulkan baik oleh sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Ini ada model data siklus penggajian. Model data siklus penggajian dapat Anda lihat pada slide berikut ini. Apakah hubungan antara keahlian dan perekrutan itu? Ya, tadi dapat dilihat di model data siklus penggajiannya, di mana ada hubungan antara keahlian dan perekrutan ini adalah 1:banyak. Di mana hubungan kebanyak antara keahlian dan perekrutan mencerminkan fakta bahwa setiap iklan dapat mencari beberapa keahlian tertentu dan bahwa dengan berjalannya waktu, mungkin saja terdapat beberapa iklan untuk sebuah keahlian tertentu. Apakah hubungan antara kegiatan perekrutan dan lamaran pekerjaan? Adalah banyak-kebanyak. Mengapa? Karena banyak orang yang biasanya melamar untuk setiap lowongan pekerjaan, tetapi mereka juga dapat mengirimkan lamaran ke lebih dari satu kegiatan perekrutan. Ya, alhamdulillah untuk materi hari ini cukup Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.